Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa 'amalan mutaqabbalan. Masih melanjutkan mengenai bab at-tazkiyatun nafs. Ada setidaknya 3 manfaat ketika kita mempelajari tazkiyatun nafs. Yang pertama, meraih jiwa yang tenang atau jiwa mutmain. Ini adalah buah hasil dari kita mempelajari atau mengamalkan tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Yang kedua, manfaat dari kita melakukan tazkiyatun nafs adalah kita akan menjadi seorang pribadi yang tawadu, yang rendah hati, dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Jadi kalau pengen tawadu, jadi orang yang rendah hati, gimana caranya? Maka pelajarilah cara kita mentazkiyatun nafs diri kita. Yang ketiga, manfaat dari kita belajar tazkiyatun nafs ini, yang ketiga adalah kita akan terlepas dari belenggu duniawi. Yang duniawi ini pastinya akan lebih banyak menyesakkan hati dibanding membahagiakan hati. Terlepas dari belenggu materialistis atau duniawi. Bisa diulang? Kayak dikuiskan deh, nggak bisa gerak. Salah deh. Kuis lagi, pekan depan kita kuis lagi. 5 soal nggak berani. Baik, setidaknya ada 3 buah dari penyucian jiwa. Pertama, naon tuh, tarik naon. Buah penyucian jiwa atau manfaat ketika kita belajar tazkiyatun nafs. Yang pertama, catat makanya Kevin, catat tasnya, luka tasnya. Pas lagi di mana luka? Nanya tasnya di mana semua. Catat. Punya buku khusus, ini buku pelajaran ini, pelajaran ini. Pertama apa? Meraih apa jiwa mutmain. Nah, mau nggak teteh nanti kita termasuk orang-orang yang Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhulu fi ibadi wadkhulil jannati. Masya Allah, aduh, nikmat. Maka gimana caranya kita meraih jiwa yang mutmain ini? Dengan mempelajari step-step tazkiyatun nafs. Yang kedua, tidak ada suara. Masya Allah, menjadi pribadi yang tawadu, yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Jadi kalau hati kita masih ada kesombongan, tidak mau dinasehati, merasa benar sendiri, itu karena memang hatinya tidak ditazkiyatun nafs, hatinya kotor. Yang ketiga, apa? Bebas dari belenggu kesenangan dunia. Itu 3 manfaatnya. Kemudian kita akan memahami lagi, karena bab zuhud ini sangat panjang dan lebar, banyak pendapatnya. Tapi kemudian
hasilnya itu tetap mengerucut sama. Ya, nanti kita akan diskusi. Setelah ini kita akan diskusi. Jadi bukan cuman satu arah dari saya ke antum semua, tapi antum juga mengeluarkan pendapat. Dari Yunus bin Maisarah. Kata Yunus bin Maisarah, Yunus berkata, zuhud terhadap dunia itu bukan dengan mengharamkan yang halal dan bukan pula dengan membuang harta. Tetapi zuhud terhadap dunia adalah kamu lebih yakin dan percaya kepada apa yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla daripada apa yang ada di tanganmu. Itu pengertian yang pertama kata Yunus bin Maisarah. Kemudian yang kedua, dan sikapmu sama baik ketika ditimpa musibah ataupun tidak dalam ditimpa musibah, artinya dalam zona nyaman, gitu ya. Serta dalam pandanganmu orang lain itu sama, baik yang memujimu atau yang mencelamu karena kebenaran. Ini susah nih, apalagi buat para pendakwah, para dai. Mungkin kita bisa kebal dengan orang memuji, kita masih biasa mengaku, udah biasa aja. Ada yang lebih tinggi ilmunya. Tapi ketika dihina, wah pasti mulai angkat bicara. Wah ya Allah, kita tuh masih jauh, bukan kita, teteh. Saya tuh masih jauh, berarti harus masih terus belajar dan diasah skill kezuhudannya. Masya Allah, ya. Kemudian hasil dari yang tadi, dirangkuman tadi, ini kesimpulan dari Yunus bin Maisarah menafsirkan bahwa zuhud itu dengan 3 perkara. Ketiga-tiganya merupakan amalan hati, bukan amal jawari. Ini yang ketiga. Jadi tadi yang pertama, satu, percaya, kita lebih yakin apa yang di tangan Allah dibanding tangan kita, tidak membuang harta. Ketika ditimpa musibah dengan ditimpa kesenangan sama saja, dan manusia di matanya tuh sama, baik yang memuji ataupun yang menghina, selama ia dalam kebenaran sama. Yang ketiga, berarti zuhud itu bukan amalan zahir, melainkan amalan hati. Ini menurut tafsir dari Yunus bin Maisarah, seorang tabi'in ulama yang salih pada zamannya. Baik, teteh-teteh, apa kita diskusi? Silakan, ada yang mau menambahkan? Merasa zuhud di fase yang di mana? Nah, jadi kalau nggak mau nanya atau nggak mau itu, saya yang bertanya ya. Lalu apa perbedaannya zuhud dengan ya tadi ya? Coba, kan dia juga tidak mau dipuji, ya sama aja. Bedanya zuhud dengan ria. Bedanya zuhud dengan ria. Ya, nggak apa-apa, ucapkan aja. Zuhud dengan ria. Lalu apa bedanya zuhud dengan ria? Hampir sama, mirip-mirip. Menurut teteh, apa itu bedanya zuhud dengan ria? Silahkan. Ini sok tebut ke atas. Boleh ini dulu ya? Aduh. Oh, enggak. Oh, ya. Ari, yuk. Penyakit kulit. Oh, siap. Zuhud bukan berarti meninggalkan, yaitu mengurangi hal-hal yang berbau dunia, tidak berlebihan. Mungkin untuk versi orang awam, tidak berlebihan dalam urusan dunia, tapi karena pada hakikatnya kita makhluk sosial masih membutuhkan hal seperti keduniaan, cuma tidak berlebihan. Untuk versi orang
awam seperti kita. Kecuali untuk para ulama-ulama terdahulu yang memang imannya sudah luar biasa, sudah solid, mungkin bisa dilakukan untuk versi awam untuk seperti itu. Untuk dia yaitu setiap amalan ingin yang diniatkan ingin terlihat oleh manusia, jadi ingin terlihat wah atau terlihat gimana gitu, jadi bukan karena Allah bersama dan bukan karena Allah untuk melakukan segala sesuatunya. Jadi kayak seperti sholat, kalau misalnya ada guru atau siapa sholatnya dipanjangkan, didirikan, nah itu berarti dan sifat dia itu hanya dia yang mengetahuinya dan Allah biasanya susah dideteksi gitu ya. Ya mungkin itu saja. Oh, Masya Allah. Betul, betul, betul. Ada lagi, silakan. Yang mau menambahkan, yang mau itu. Silakan Bu Haji. Udah mulai seru nih. Panas, panas, panas. Paslon nomor 7. Ya, silakan Bu Haji. Meletakkan dunia di tangan dan meletakkan akhirat di hati. Masya Allah, betul. Jadi ketika dunia diambil ya nggak apa-apa, ada di tangan ya. Yang berat itu ketika sudah simpan di hati. Biasanya kalau udah nyampe ke hati susah move on. Betul, Masya Allah. Ada lagi yang mau menambahkan?